warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori humanistik, psikologi humanistik 1, pendekatan multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Psikologi humanistik 2. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bagian pada proses belajar, ialah proses pemerolehan informasi baru, personalia informasi ini pada individu. Teori humanistik menurut Arthur Combs 1. Mengerti tingkah laku manusia sama dengan mengerti sudut pandang mengenai dunia. 2. Mengutamakan perasaan, persepsi, kepercayaan, tujuan dari dalam. 3. Mengubah perilaku adalah dengan mengubah persepsi individu tersebut. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. 5 jenis kebutuhan manusia. 1. Kebutuhan fisiologis. 2. Kebutuhan akan rasa aman. 3. Kebutuhan untuk memiliki, dimiliki. Kebutuhan akan cinta. 4. Kebutuhan untuk dihargai. 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Dan pemenuhan kebutuhan yang lebih rendah akan mendorong individu naik ke tingkat pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. Tanda aktualisasi diri. Yang pertama itu menerima fakta dan realita. Yang kedua spontan dalam ide dan perilaku. Yang ketiga kreatif. Yang keempat tertarik pada problem solving. Yang kelima merasa dekat dengan orang lain. Yang keenam memiliki sistem moral yang gerah mendarah daging. Yang keenam, yang terakhir itu memiliki ketajaman dan kemampuan melihat berbagai hal secara objek. Selanjutnya itu tendensi aktualisasi diri. Yang pertama itu kesadaran, yaitu persepsi tentang realita yang sangat tepat, kesegaran apresiasi, pengalaman puncak, dan kesadaran etis. Yang kedua itu kejujuran, berselera humor, ketertarikan sosial, hubungan interpersonal yang mendalam, struktur karakter yang demokratis. Yang ketiga itu kemerdekaan, kebutuhan untuk menyendiri, autonomi, mandiri, kreatif, original, dan spontan. Yang terakhir yaitu kepercayaan, yang itu berpusat pada masalah, menerima diri sendiri, orang lain, dan alam, resistance atau melawan, enculturation, identity with humanity. Dari Carl Rogers, yang terdiri dari yang pertama itu belajar dan mengajar lebih manusiawi, personal, dan berarti. Yang kedua prinsip-prinsip belajar humanistik. Yang ketiga desiring to learn, yaitu gairah untuk belajar. Yang keempat yaitu pembelajaran yang lebih signifikan. Yang keempat yaitu learning without threat, itu belajar tanpa adanya ancaman. Yang kelima yaitu self-initiated learning, itu belajar untuk belajar. Yang terakhir yaitu belajar untuk merubah. Lanjut belajar humanistik 2. Yang pertama yaitu manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua itu belajar menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut suatu perubahan dalam diri individu dapat dianggap sebagai ancaman dan cenderung ditolak. Yang keempat yaitu tugas belajar dapat lebih diterima dan diasimilasikan apabila ancaman dari luar itu semakin kecil. Yang terakhir yaitu apabila ancaman dari luar individu kecil, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara. Itu proses belajar dan proses pembelajaran dapat terjadi. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip belajar humanistik 3. Belajar bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Belajar berlangsung secara lebih baik apabila peserta didik dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab dalam proses belajar. Belajar atas inisiatif sendiri dengan keterlibatan seutuhnya, baik emosi maupun kognisi, merupakan cara yang efektif atau mendalam dan kontinu. Kepercayaan diri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai apabila peserta didik dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik diri sendiri. Belajar mengenai proses belajar merupakan belajar yang penting secara sosial, yakni sikap terbuka
terhadap pengalaman dan penyatuan diri dalam proses perubahan. Implikasi Carl Rogers, strategi belajar mengajar. Materi didapat dari buku, bimbingan, komputer, kalkulator. Sumber berupa orang, guru, tokmas, dan ahli. Per tutoring, siswa sebagai pencetus atau punya pertanyaan dan penemu atau menjawab pertanyaan. Kriteria pengajaran humanistik. Confluent education atau integrasi efektif dan kognitif. Mewawancarai sumber, menyimak sumber lain, mendiskusikan, membandingkan dengan peristiwa lain. Open education, syarat belajar atau memanipulasi bahan pelajaran. Manusiawi, hormat, terbuka, hangat, diagnosis, kejadian selama pelajaran, instruksi, evaluasi, mencari kesempatan untuk menumbuhkan profesionalisme, persepsi dari sang guru, asumsi tentang anak dan proses belajar. Humanistik menanamkan nilai dan kodrat manusia pada siswa, keramah tamahan, kepastian diri, seni hidup, pergaulan mendidik, senang bergaul, mengajarkan humanistik adalah menjadi manusia. Sekian dari kelompok 3, lebih dan kurang